Om Swastiastu. Saya Putu Ayubita Maharani dari kelompok Ki Hajar Dewantara nomor urut 5 akan mempresentasikan paper saya. Saya di sini mengambil judul yaitu Cara Ampuh bagi Kaum Milenial dalam menghadapi era Society 5.0. Bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 ini baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu, yaitu pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas industri 4.0. Konsep resolusi industri 4.0 dan society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari pembuatan paper ini adalah untuk memaparkan dan mengedukasi kaum milenial tentang peran mereka dalam menghadapi era Society 5.0 yang akan datang. Rumusan masalah, berdasarkan judul paper di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah yang pertama, mengetahui apa itu definisi era Society 5.0, yang kedua, peran kaum milenial dalam menghadapi era Society 5.0, dan peran dunia pendidikan di era Society 5.0. Yang selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama adalah definisi era Society 5.0. Saya ambil definisi ini dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Yuko Harayama, seorang mantan anggota eksekutif Dewan untuk Kebijakan Sains dan Teknologi Kantor Kabinet Jepang, menyampaikan bahwa Society 5.0 itu berpusat pada manusia itu sendiri dan juga mengutamakan kebahagiaan manusia tersebut. Tentu saja hal itu didukung oleh adanya sains, teknologi, dan inovasi yang dilakukan oleh Jepang. Inovasi tersebut merupakan bentuk persiapan Jepang untuk beradaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, dilansir dari laman kemendikbud.go.id, era Super Smart Society atau Society 5.0 sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Dikhawatirkan invasi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Yang ketiga, dilansir dari laman Department of Electrical Engineer menyebutkan bahwa pada tahun 2016, sebuah inisiatif yang disebut Masyarakat 5.0 atau Society 5.0 diusulkan oleh Kabinet Jepang dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi kelima dengan visi untuk menciptakan masyarakat super cerdas. Masyarakat super cerdas diposisikan sebagai tahap perkembangan kelima pada masyarakat manusia. Setelah sebelumnya masyarakat pemburu atau pengumpul, agraria, industri, dan informasi. Yang keempat, dilansir dari laman BINUS Online Learning disebutkan bahwa konsep dan solusi industri 4.0 dan society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utama, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada pada sebelumnya. Yang kedua yaitu peran generasi milenial dalam era Society 5.0. Yang pertama, pemuda sebagai kekuatan moral. Muda atau pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam perkembangan pembangunan bagi bangsa dan bernegara. Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena mereka adalah generasi penerus yang harus mempunyai karakter kuat untuk membangun negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Yang kedua, pemuda sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial, pemuda mampu memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis lingkungan, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.
Yang ketiga, pemuda sebagai agen perubahan dari segala aspek pembangunan nasional. Sebagai agen perubahan, pemuda mampu mengembangkan pendidikan politik dan demokratis, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda. Yang keempat, hak pemuda untuk memperbaiki diri dan kapasitas diri. Pemuda zaman sekarang dan zaman dulu memiliki perbedaan yang sangat besar, terutama dalam segi pergaulan, pola pikir, berpikir, dan cara mereka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Cara yang paling tepat untuk membangun kepemudaan adalah dilakukan secara sistematik, komprehensif, akseleratif, sinergis, dan integratif, dan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penyediaan wahana aktualisasi diri yang positif dan konstruktif, serta mudah diakses oleh para pemuda. Sehingga dengan cara tersebut diharapkan para pemuda dapat merubah cara berpikirnya untuk peka terhadap perkembangan sosial di lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu peran dunia pendidikan di era Society 5.0. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain pendidikan, berperan elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat atau ormas, dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era Society 5.0 mendatang. Nah, dari materi tersebut saya simpulkan bahwa era Society 5.0 adalah era di mana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Dalam era society ini, para kaum milenial juga dituntut agar bisa menyiapkan diri menghadapi perubahan dengan tidak menghilangkan rasa cinta tanah air. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh kaum milenial yaitu berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.